pembahasan garis singgung pada lingkaran, nanti akan ada 3 jenis yang kita bahas. Yang pertama adalah garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Nah, kalau kita punya sebuah lingkaran dan ada satu titik yang diketahui terletak pada lingkaran tersebut, maka kita dapat membuat satu garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Seperti ini. Yang kedua adalah persamaan garis singgung yang memiliki gradien M. Dari sebuah lingkaran, kita dapat membentuk 2 garis yang menyinggung lingkaran yang mempunyai gradien yang sama. Kemudian yang ketiga adalah persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Misalnya ada sebuah lingkaran dan ada sebuah titik di luar lingkaran, maka kita dapat membentuk 2 garis yang menyinggung lingkaran melalui titik tersebut. Nah, pada video ini kita akan fokus membahas yang pertama, yaitu persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Nah, sebelum kita menggunakan rumus dari persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk merumuskan atau menurunkan rumus dari persamaan garis singgung tersebut. Nah, di sini kita ambil contoh sebuah lingkaran ya, yang berpusat di titik O 0,0. Kemudian ada sebuah titik yang diketahui terletak pada lingkaran, kita beri nama titik P(x1, Y1). Nah, dari titik O ke P itu tentunya jari-jari ya. Nah, kita akan menentukan persamaan garis yang menyinggung lingkaran dan melalui titik P. Seperti ini ya, misalnya ini ada garis G yang merupakan garis singgung lingkaran di titik P. Nah, tentunya kita ingat, sewaktu di SMP kita sudah pernah belajar persamaan garis yang melalui titik tertentu ya. Jadi di SMP itu ada rumus persamaan garis melalui titik ini ya, titik X1, Y1 dan gradiennya M. Nah, ini di SMP sudah dipelajari ya. Rumusnya itu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, ini rumus yang kita sudah pernah pakai di SMP. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus ini untuk merumuskan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran atau garis G ini. Di sini kita tinggal mencari berapa nilai M ya. Karena kalau titiknya sudah ada X1, Y1 ada ya, yang belum ada M. Nah, untuk mendapatkan gradien garis G ini, kita bisa menggunakan hubungan antara ruas garis OP dengan garis G. Kita lihat di sini ruas garis OP itu berpotongan tegak lurus dengan garis G. Nah, garis OP ya, ruas garis OP bisa kita tentukan gradiennya karena di sini diketahui 2 titik yang dilalui. Ya. Kita juga sudah pernah pelajari di SMP cara mencari gradien dari garis yang melalui 2 titik yang diketahui ya. Nah, sini kita bisa cari gradien dari OP, MOP ya. Itu kan sama dengan delta Y dibagi delta X. Ya, selisih antara Y di titik P dengan di titik O. Demikian juga untuk X di titik P dan O. Nah, ini bisa kita gunakan Y1 ya dikurangi 0 atau X1 dikurangi 0. Tentunya di sini kita peroleh gradien dari OP itu adalah Y1 dibagi X1. Nah, sekarang untuk gradien dari garis G kita gunakan hubungan ini ya, antara ruas garis OP dengan G yang saling tegak lurus. Kita ketahui kalau 2 garis tegak lurus maka hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Berarti MOP dikali gradien dari G itu negatif 1. Nah, berarti di sini gradien dari garis G sama dengan negatif 1 dibagi gradien dari garis OP. Sama dengan negatif 1 dibagi Y1 per X1. Nah, di sini kita peroleh berarti negatif X1 per Y1. Nah, inilah gradien dari garis G. Nah, karena gradiennya sudah ada, ini kita bisa substitusi ya. Kita substitusi masukkan ke persamaan garis ini untuk mendapatkan persamaan garis G ya. Nah, kita lanjutkan sini ya. Sekarang kita bisa dapatkan sini persamaan garis G. Persamaan garis G Y dikurang Y1 sama dengan M-nya kita ganti, M-nya dari sini. Negatif X1 per Y1 dikali X dikurang X1. Nah, ini kita kali silang ya untuk Y1. Y1 dikali Y dikurang Y1 sama dengan negatif X1 dikali X kurang X1. Ini kalau kita kali Y1 dikali Y1 dikali negatif Y1 jadi negatif Y1 kuadrat sama dengan negatif X1 dikali X negatif X1 kali X. Ini ditambah ya, tambah X1 kuadrat. Nah, kita kumpulkan yang kuadrat ini di ruas kanan dan yang tidak di ruas kiri. Ini kita bawa ke kiri berarti X1X ditambah Y1Y sama dengan ini X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, coba kita perhatikan nih yang ruas kanan. Ya, yang ini. Kita tahu lingkaran yang berpusat di titik O dan berjari-jari R. Ini kan persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini ada titik yang dilalui ya, titik P. X1, Y1 berarti bisa disubstitusi ke sini. Kita peroleh X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita lihat X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu kan R kuadrat. Nah, berarti sama saja dengan ini ya. Sehingga terakhir ini kita peroleh X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, bagian akhir ini inilah persamaan dari garis singgung atau garis G ini. Persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran ya, untuk lingkaran yang berpusat di titik O 0,0. Nah, nanti kalau pusat lingkarannya bukan di 0,0, misalnya titik A, B, maka cara menurunkan rumusnya kita bisa gunakan cara seperti ini. Oke, pada bagian ini kita akan menuliskan 3 persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran ya. Pertama, misalnya kita buat ilustrasi gambar lingkarannya, lalu di sini ada sebuah titik yang dilalui oleh lingkaran, dan kita akan membuat garis singgung lingkaran. Oke, seperti ini ya. Nah, anggaplah titiknya yang dilalui adalah titik P, X1, Y1.
Nah, yang pertama, kalau lingkarannya adalah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0. Berarti persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekarang kita akan menentukan apa persamaan garis singgungnya. Kita beri nama garis G, misalnya ya. Cara untuk mengingat persamaan garis singgung. Caranya ini tinggal kita pecah saja. X kuadrat ini kita ubah menjadi X dikali X. Kemudian ditambah Y kuadrat kita ubah menjadi Y dikali Y. Sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian salah satu dari X ini kita ganti dengan titik yang dilalui. Jadi X yang pertama misalnya kita ganti dengan X1 ya. X1X ditambah yang kedua yang juga Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, inilah rumus dari persamaan garis singgungnya ya, untuk lingkaran yang berpusat di titik 0,0 yang tadi kita turunkan sebelumnya. Yang kedua, bagaimana kalau lingkarannya bentuk baku ya? Yang kedua, lingkarannya berbentuk baku. Bentuk persamaannya adalah X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, bagaimana cara kita mengingat ini rumus persamaan garis singgungnya? Nah, caranya sama saja dengan yang pertama ya. Ini kita pecah dulu terlebih dahulu. Ya, kita pecah ya ini. Kita ubah menjadi X kurang A dikali X kurang A ditambah Y dikurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian bagian yang pertama ya, yang X yang pertama ini kan ada dua ya. Ya, X yang pertama ini kita ganti dengan titik yang dilalui ini. Titik yang dilalui. Jadi kita ubah nih ya. Ini jadi X1, ini jadi Y1 nih. Ini kita ganti, ini kita ganti. Sehingga kita peroleh nanti persamaannya menjadi, saya tulis di bawah sini, X1 kurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan garis singgul lingkaran yang melalui titik pada lingkaran, di mana lingkarannya dinyatakan dalam bentuk baku. Oke, ini yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana kalau lingkarannya dalam bentuk umum ya? Lingkarannya dalam bentuk umum. Yang ketiga, bentuk umum. Bentuk umum kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan persamaan garis singgungnya ya, nah sama saja sebenarnya caranya ya. Ini tinggal kita pecah dulu ya. X kuadrat kita jadikan X dikali X, Y kuadrat kita jadikan Y dikali Y, AX. Nah, di sini kondisinya karena X-nya cuma 1, ya kita buat menjadi 2 ya. Jadi kita buat seperti ini. AX-nya kita jadikan 2, X ditambah X, terus kita bagi 2. Kan sama saja ya. X tambah X, 2X, 2X bagi 2 kan tetap X. Nah, yang sini triknya seperti itu. Yang B seperti itu juga. Y-nya cuma 1, kita jadikan 2, Y tambah Y, terus bagi 2. Nah, terus plus C ya. Saya sambung sini, tambah C sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan garis singgungnya gimana? Persamaan garis singgungnya tinggal kita ganti salah satu dari Y itu, kita ganti salah satu dari X, Y, dan sini juga YX, dan sini Y kita ganti dengan titik yang dilalui ya, X1 dan Y1. Sehingga kita peroleh rumus persamaan garis singgungnya X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 dikali X1 tambah X. Sambung sini ya, tambah B per 2, Y1 tambah Y ditambah C sama dengan 0. Oke, inilah rumus untuk persamaan garis singgul lingkaran melalui titik pada lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk umum. Oke, inilah 3 rumus dari persamaan garis singgul lingkaran yang melalui titik pada lingkaran ya. Sebenarnya untuk mengingatnya sangat mudah, kita tinggal pecah ya. X kuadrat kita jadikan X kali X sama dengan X kurang A ini kuadrat, kita pecah dulu menjadi X kurang A dikali X kurang A. Nah, dimana nanti salah satu variabelnya X dan Y itu kita ganti dengan titik yang dilalui ya, X1 dan Y1. Demikian juga untuk bentuk umum. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa contoh soal ya terkait dengan persamaan garis singgul lingkaran ini. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik P negatif 12,5 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 169. Ini kalau kita jawab, di sini sudah diketahui pada lingkaran ya, titiknya terletak pada lingkaran. Tapi kalau mau diuji juga bisa ya, kalau kita uji seperti ini. Masih ingat kedudukan titik dan garis kalau kita uji. Betul tidak titik ini pada lingkaran, tinggal masukkan sini saja. Negatif 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan ini 144 ya. Ditambah 25 sama dengan 169. Nah, ini sama ya. Nah, berarti betul terletak pada lingkaran. Nah, sekarang karena terletak pada lingkaran, ini tinggal gunakan rumus yang tadi. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 169. Kemudian kita akan cari persamaan garis singgung melalui titik titik ya. P negatif 12,5 ini adalah, nah tadi kita tinggal pecah nih ya, ini tinggal dipecah X kali X, Y-nya dipecah Y dikali Y sama dengan 169. Nah, yang ini kita ganti X1, yang ini ganti Y1. Terus X1 nya berapa? Ini X1, ini Y1. Tinggal kita substitusi ke sini. X1 berarti negatif 12X ditambah Y1 diganti 5 ya, 5Y sama dengan 169. Nah, ini jawabannya ya. Kalau kita mau ubah bentuknya menjadi bentuk umum garis bisa juga. Negatif 12X tambah 5Y dikurang 169 sama dengan 0. Atau kalau mau dijadikan positif, koefisien X-nya bisa juga 12X dikurang 5Y tambah 169 sama dengan 0. Oke, ini jawaban untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik M 3,8 pada lingkaran X tambah 3 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 52. Ini juga pada lingkaran. Kalau kita mau uji juga boleh ya, kita uji saja nggak apa-apa. Sini kita uji apa benar pada lingkaran, ya tinggal substitusi ya, 3 tambah 3 kuadrat, ini kita ganti 3 ya, ini juga kita ganti 8, tambah 8 kurang 4 kuadrat, ini kita peroleh 6 kuadrat, di sini 4 kuadrat ya. Nah, 36 ditambah 16 hasilnya 52, sama ya, berarti benar pada lingkaran. Nah, sekarang kalau ini kita mau jawab, tinggal kita gunakan rumus yang tadi ya, mencari persamaan garis singgung melalui titik M 3,8. Nah, ini tinggal kita pecah nih ya, ini tinggal kita pecah,
kita jadikan X tambah 3 dikali X tambah 3. Ditambah, ini juga kita pecah, ya. Y kurang 4 dikali Y kurang 4 sama dengan 52. Kemudian kita ganti. X yang depan kita ganti X1, yang ini kita ganti X1. Yang ini kita ganti dengan titik yang ada. Ini X1, ini Y1 ya. Tinggal diganti saja. Sehingga kita peroleh, di sini jadinya 3 ditambah 3, X tambah 3 di sini. Y1 kita ganti 8. 8 dikurang 4, Y dikurang 4, sama dengan 52. Nah, tinggal kita sederhanakan. Ini 6 ya. 6 dikali X tambah 3, ditambah 4 dikali Y kurang 4, sama dengan 52. Ini 6X tambah 18, 4 dikali 4Y dikurang 16, dikurang 52 sama dengan 0. Kita sederhanakan, 6X ditambah 4Y, ini 18 kurang 16, ini kita peroleh 2 ya, 2 dikurang 52, itu kan 50, negatif 50 sama dengan 0. Ini hasilnya, kalau kita sederhanakan bisa ya, ini kita bagi 2, kita peroleh 3X ditambah 2Y dikurang 25 sama dengan 0. Nah, inilah jawaban untuk soal yang kedua, persamaan garis singgung melalui titik M 3,8 pada lingkaran ini. Contoh yang ketiga, kita akan menentukan persamaan garis singgung melalui titik S negatif 3,2 pada lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk umum. Ini caranya untuk menguji betulkah titik S pada lingkaran, tinggal kita substitusi ya, dan nanti hasilnya sama dengan ruaskannya yaitu 0. Kita tidak perlu uji karena memang ini pada lingkaran, ya. Sekarang kita tinggal jawab saja langsung ya. Kita akan mencari persamaan garis singgung melalui titik S negatif 3,2. Nah, caranya sama yang tadi, ini tinggal kita pecah saja ya. Ini kita bawa ke sini saja. X kuadrat kita jadikan X dikali X, Y kuadrat Y dikali Y, dikurang 10 itu kan 10, kita bagi 2 ya, X tambah X. Kemudian 4Y, 4Y-nya ditambah ya, Y tambah Y, terus jangan lupa dibagi 2, dikurang 51 sama dengan 0. Nah, kemudian yang depan ini kita ubah jadi X1, Y1, X1, ini juga jadi Y1. Kemudian kita substitusi nilai X1 dan Y1 ya, ini adalah X1, dan ini Y1. Kita ganti saja di sini. Sehingga kita peroleh, kita ganti negatif 3X, 2 ditambah 2Y, dikurang 10 bagi 2, 5. X1 diganti negatif 3 ditambah X, 4 dibagi 2, 2. Y1 kita ganti 2 ditambah Y, dikurang 51 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita sederhanakan, negatif 3X ditambah 2Y, negatif 5 dikali negatif 3, positif 15, dikurang 5X, ditambah 2 dikali 2, 4, 2 dikali Y, 2Y, dikurang 51 sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan ya, negatif 3X, negatif 5X, negatif 8X, 2Y tambah 2Y, 4Y, kemudian 15 ditambah 4, 19, 19 dikurang 51, itu kita peroleh negatif 32, sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi 4 ya. Kalau kita bagi 4, kita peroleh, atau langsung bagi negatif 4. Nah, kita peroleh 2X, ini kita bagi negatif 4, berarti negatif Y, negatif 32 bagi negatif 4, positif 8 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis singgungnya ya, 2X kurang Y ditambah 8 sama dengan 0. Contoh yang keempat, ini soalnya agak beda dengan contoh yang pertama sampai yang ketiga tadi ya. Kalau yang pertama sampai ketiga tadi tinggal menggunakan rumus yang ada. Nah, untuk contoh yang keempat ini, garis singgul lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 di titik negatif 3,4 menyinggung lingkaran yang lain yang berpusat di titik 10,5 dan berjari-jari R. Kita diminta untuk mencari jari-jari R. Nah, berarti ini ada 2 tahapan ya. Yang pertama kita harus cari dulu persamaan garis singgungnya. Kalau sudah kita temukan, baru kita bisa menentukan jari-jari. Nah, bagian yang pertama kita akan mencari dulu persamaan garis singgung. Ini kita jawab. Kita akan cari dulu persamaan garis singgung dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ya. Ini kita akan cari persamaan garis singgungnya melalui titik negatif 3,4. Nah, tentunya ini sangat mudah ya. Tinggal kita pecah saja ya. X1X tambah Y1Y sama dengan 25. Kita tinggal ganti negatif 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Atau kalau ditulis dalam bentuk umum, negatif 3X tambah 4Y kurang 25 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Nah, kita coba buat ilustrasinya ya. Ini ada lingkaran, ada sebuah lingkaran yang disinggung oleh garis negatif 3X tambah 4Y kurang 25. Kemudian garis ini menyinggung lingkaran yang lain. Ini kalau kita buat ilustrasinya seperti ini kira-kira ya. Kita buat sebuah lingkaran. Kemudian ada garis yang menyinggung lingkaran. Nah, garis ini adalah garis negatif 3X tambah 4Y kurang 25 sama dengan 0. Lingkaran ini adalah lingkaran yang berpusat di titik 10,5. Nah, kita akan mencari berapa jari-jarinya. Ini ya, jari-jarinya berapa. Nah, untuk mencari R-nya, jari-jarinya tinggal kita gunakan rumus jarak titik ke garis ya. Sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. R-nya berarti sama dengan nilai mutlak dari negatif 3 ya. Ini persamaan garis. Kita tinggal ganti X dan Y dengan koordinat titik ya. Mudahnya seperti itu. X-nya kita ganti 10, ditambah 4, Y-nya kita ganti 5, dikurang 25, dibagi akar dari koefisien X dan Y ya. Negatif 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat. Nah, ini kita peroleh negatif 30, ditambah 20, kurang 25, ini nilai mutlak ya. Dibagi, yang di bawah ini kan 9 plus 16. Oke, akar. Ini negatif 10 ya, berarti negatif 35 nih. Negatif 35 dibagi akar 25. Nilai mutlak negatif 35 itu kan 35 ya. Akar 25, berarti hasilnya R-nya adalah 7. Inilah jari-jarinya adalah 7. Contoh yang kelima, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 169 yang melalui titik yang beraksis negatif 5. Nah, titiknya ini yang diketahui cuma absisnya ya. Kita ketahui kalau buat titik itu kan ada 2 unsurnya ya, X1, Y1 nih. Ini kan baru absisnya
Nah, kita belum cari ini, ordinatnya belum ada. Jadi kita perlu cari dulu ya, berapa ordinatnya. Nah, caranya gimana? Nah, tentu karena titik ini dilalui oleh lingkaran, maka tentu kita substitusi saja ke persamaan lingkaran untuk mencari nilainya ya. Sini kita tulis x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 169. Nah, absisnya x-nya itu adalah negatif 5, ini kita substitusi ya. Kita peroleh negatif 5 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 169. Nah, tentu ini 25 tambah y kuadrat sama dengan 169. Y kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. Y kuadrat sama dengan 144. Berarti y-nya kita peroleh ada dua nilai ya. Positif dan negatif 144. Nah, di sini kita peroleh y-nya adalah positif negatif 12. Berarti titik yang dilalui ada dua ya. Yang pertama adalah negatif 5,12. Dan yang kedua adalah negatif 5, negatif 12. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan garis singgung yang melalui kedua titik ini. Yang pertama, untuk titik melalui negatif 5,12, tinggal kita pecah ya, seperti biasa ya. Persamaan lingkarannya kita tinggal pecah di sini. X1X tambah Y1Y sama dengan 169. Kita ganti. Negatif 5X ditambah 12Y sama dengan 169. Ini yang pertama ya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk umum, 5X tambah 12Y kurang 169 sama dengan 0. Ini persamaan lingkaran yang pertama. Yang kedua, yang melalui titik negatif 5, negatif 12. Ini kita peroleh, tinggal kita ganti saja ya. Negatif 5X kurang 12Y sama dengan 169. Atau negatif 5X kurang 12Y kurang 169 sama dengan 0. Kalau kita kali negatif 1 berarti 5X ditambah 12Y tambah 169 sama dengan 0. Nah, inilah dua persamaan garis singgung yang melalui titik yang berabsis negatif 5 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 169. Oke, sebagai tambahan kita akan menambahkan beberapa soal ujian nasional ya, yang terkait dengan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Soal yang pertama, kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13 yang melalui titik 3, negatif 2. Nah, ini bisa kita cek ya terlebih dahulu. Apakah titiknya terletak pada lingkaran? Kita cek. Kalau kita cek 3 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat, ini kan kita peroleh 9 ditambah 4, berarti sama dengan 13. Benar ya? Berarti titik ini terletak pada lingkaran. Nah, karena ini terletak pada lingkaran, maka tentu sangat mudah untuk mencari persamaan garis singgungnya, tinggal kita pecah saja. Ini X ya. Ini kita pecah juga, Y1. Y sama dengan 13, kemudian kita ganti X dan Y-nya dengan 3 dan negatif 2. 3X kurang 2Y sama dengan 13. 3X kurang 2Y sama dengan 13. Ini jawabannya titik ya. Soal berikutnya, juga masih soal ujian nasional. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat, dikurangi 6X tambah 4Y kurang 12 sama dengan 0 di titik 7,1. Nah, ini kita perlu cek. Titik 7,1 ini apakah terletak pada lingkaran? Ya, kita substitusi ke sini ya untuk mengeceknya. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau kita substitusi 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 6 kali 7 tambah 4 kali 1 dikurang 12. Sama dengan 49 tambah 1 dikurang 42 ditambah 4 dikurang 12. Nah, ini kalau kita hitung 49 tambah 1 50 ya. Ini 54. 54 dikurang. Ini min 42 dikurang 12 juga 54. Hasilnya 0. Berarti titik ini terletak pada lingkaran. Nah, karena dia terletak pada lingkaran, menentukan persamaan garis singgungnya kan mudah ya, tinggal kita pecah saja. Jadi kita tulis X1X, Y kuadrat kita pecah Y dengan Y, kurang 6X, ingat 6, ini kita tambahin X dulu ya, terus bagi 2, ini X1, 4Y, 4, Y-nya ditambahin Y lagi 1, dibagi 2, ini jadikan Y1, kurang 12 sama dengan 0. Kita tinggal ganti 7 dan 1 untuk X1 dan Y1 ya. 7X ditambah 1Y, dikurang 6 bagi 2, 3 ya, X-nya kita ganti 7 tambah X, 4 dibagi 2, 2, Y-nya kita ganti 1 ditambah Y, dikurang 12 sama dengan 0. Berarti ini 7X ditambah Y dikurang 21 dikurang 3X ditambah 2 ditambah 2Y dikurang 12 sama dengan 0. Di sini 7X dikurang 3X itu 4X. Y ditambah 2Y 3Y. Kemudian negatif 21 tambah 2 negatif 19 dikurang 12 itu negatif 31 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang D ya. 4X tambah 3Y kurang 31 sama dengan 0. Soal berikutnya, di sini ada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 4Y tambah 3 sama dengan 0. Pada lingkaran ini akan dibuat garis singgung G yang melalui titik 0,1 dan garis singgung H yang melalui titik 0,3. Kita akan mencari garis G dan kita akan mencari perpotongan antara garis G dan garis H. Nah, pertama kita buat ini X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2X kurang 4Y tambah 3 sama dengan 0. Kita akan cek untuk 0,1. Tentu sini 0 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 4 kali 1 ditambah 3 ya. Ini 0 ya. Kali ini 1 kurang 4 tambah 3 hasilnya 0. Berarti 0,1 terletak pada lingkaran. Kemudian titik 0,3 kita cek. 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 4 kali 3 ditambah 3. Nah, ini kita coret saja ya. Ini 9 dikurang 12 tambah 3. Ini juga hasilnya 0. Berarti kedua titik ini terletak pada lingkaran. Nah, karena keduanya terletak pada lingkaran, kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya ya. Kita buat dulu ini bentuk persamaan garis singgungnya seperti apa. X kuadrat kita pecah jadi X1X. Y kuadrat Y1Y. 2X berarti 2X-nya kita jadikan 2 ya. X tambah X, X1 tambah X dibagi 2. Kurang 4 Y1 tambah Y ya, dibagi 2 ditambah 3 sama dengan 0. Yang pertama untuk titik 0,1 kita akan buat garis singgungnya di sini 0 ya, berarti 0X ditambah 1 kali Y, ini Y ditambah 1 ya ini ya. 1 dikali 0 tambah X dikurang 2, Y-nya 1 ya. 1 ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh Y ditambah X
dikurang 2 dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan berarti X, Y dikurang 2Y berarti kurang Y, negatif 2 tambah 3 berarti positif 1 sama dengan 0. Nah, inilah garis G ya, ini garis G. Ini yang pertama. Kemudian kita cari untuk garis H. Garis H itu melalui titik 0,3 ya. Nanti kita masukkan di sini. Jadi kita peroleh 0 kali X ditambah 3 kali Y ditambah, ini 1 kan? Jadi 0 tambah X dikurang 2 dikali 3 tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita samakan 3Y tambah X, ini dikurang 6 dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Kita peroleh X, 3Y kurang 2Y jadinya positif Y, negatif 6 tambah 3, negatif 3 sama dengan 0. Ini untuk persamaan untuk garis H. Nah, berikutnya kita akan cari titik potongnya. Nah, untuk garis G itu X kurang Y tambah 1 sama dengan 0. Untuk garis H, X tambah Y kurang 3 sama dengan 0. Ini kalau kita eliminasi, kita jumlahkan, ini kan bisa 0 ya. X tambah X 2X, 1 kurang 3 jadinya negatif 2 sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh berapa nih? 2X sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 1. Kalau kita substitusi ke salah satunya, misalnya ke sini ya, kita peroleh 1 tambah Y kurang 3 sama dengan 0, berarti Y 1 tambah 1 kurang 3 negatif 2 ya, berarti di kanan jadi positif 2. Berarti titik potongnya adalah 1,2. Oke, inilah soal yang terakhir ya, dari contoh terkait persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Nah, sebagai pendahuluan di sini kita akan menurunkan rumus persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien yang diketahui. Nah, kita ambil sebuah lingkaran di sini ya, sebuah lingkaran yang pusatnya di titik O 0,0. Tentunya kita masih ingat persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian di sini kita buat garis yang menyinggung lingkaran. Kita beri nama garis G ya. Kemudian garis G ini memotong sumbu Y di titik 0,C. Nah, tentunya kita masih ingat di SMP. Di SMP kalau ada garis yang gradiennya diketahui, karena sini persamaan garis singgung lingkaran gradiennya diketahui ya. Gradiennya diketahui, maka kita bisa menyatakan persamaan garis itu dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah sebuah konstanta di sini ya, sebuah konstanta. Nah, di sini kita lihat garis G ini memotong sumbu Y di titik 0,C. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan C, sehingga konstantanya di sini kita tambahkan saja C. Nah, persamaan garis ini nantinya diketahui gradiennya, ya, gradiennya diketahui. Berarti yang perlu kita cari adalah nilai konstantanya. Nah, gimana cara mencari C? Untuk mencari C, caranya kita bisa membuat persamaan kuadrat sekutu antara garis dan lingkaran. Jadi, persamaan garis ini kita substitusi ke persamaan lingkaran. Oke, di sini kita akan substitusi ya, persamaan garisnya ke lingkaran. Persamaan garis ini ya, Y sama dengan MX tambah C, kita substitusi ke lingkaran. Kita substitusi ke persamaan lingkaran, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kan Y sama dengan MX tambah C, nanti kita substitusi ke sini ya. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah, ini kita ganti menjadi MX tambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, bagian ini kita uraikan ya. Sini X kuadrat ditambah MX dikuadratkan tentu dapat M kuadrat X kuadrat. Ditambah ini semua kita kali ya. MX dikali C, ya, CMX dikali 2, 2CMX. Ditambah C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Kita lihat di sini ada X kuadrat, di sini juga X kuadrat. Berarti bagian ini bisa kita faktorkan ya. Kita keluarkan X kuadrat, berarti di sini tinggal 1 ditambah M kuadrat dikali X kuadrat. Nah, kemudian ini 2CMX ditambah C kuadrat, R kuadrat kita bawa ke kiri, dikurang E kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh persamaan kuadrat dalam variabel X. Inilah yang kita sebut dengan persamaan kuadrat sekutu. Nah, kita ketahui garis G ini menyinggung lingkaran, ya, menyinggung lingkaran. Dari pembahasan kita terkait kedudukan garis terhadap lingkaran, kita ketahui bahwa garis yang menyinggung lingkaran, maka nilai diskriminan dari persamaan kuadrat sekutunya adalah 0 ya. Berarti nanti kita harus cari nilai D, diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai D kan rumusnya B kuadrat dikurang 4AC ya. B kuadrat dikurang 4AC. Berarti kita perlu cari dulu B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya berapa. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai A-nya ya. Karena di sini ada variabel C, saya gunakan huruf kapital ya. A-nya 1 tambah M kuadrat, koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X, 2CM ya. Dan untuk C-nya kita gunakan huruf kapital juga ya. Adalah C kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, sekarang ini kita gunakan untuk menghitung nilai diskriminan. Kita lanjutkan di sini ya. Nilai D sama dengan B kuadrat. B kuadratnya 2CM ya. 2CM kuadrat dikurang 4AC. A-nya adalah 1 tambah M kuadrat. Dikali C. C-nya adalah C kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, nilai D-nya adalah 0 ya kan. Di sini 0. Ini kita pangkat 2 jadinya 4C kuadrat M kuadrat. Kemudian 4. Ini kita selesaikan dulu ya perkaliannya. 1 dikali C kuadrat C kuadrat. 1 dikali negatif R kuadrat negatif R kuadrat. M kuadrat dikali C kuadrat ditambah M kuadrat C kuadrat. M kuadrat dikali negatif R kuadrat, berarti sini dikurang M kuadrat R kuadrat. Kemudian kita kali 4 semuanya. Sini 0. 4C kuadrat M kuadrat. Ini dikali 4 ya. Kita peroleh negatif 4C kuadrat. Ini jadi tambah 4R kuadrat. 4 negatif kali ini ya positif negatif ya. Negatif 4M kuadrat C kuadrat. Negatif 4 dikali negatif M kuadrat R kuadrat. Ini jadi positif 4M kuadrat R kuadrat. Nah, di sini kita lihat ada yang bisa kita coret ya. 4C kuadrat M kuadrat dengan ini ya. Negatif 4M kuadrat C kuadrat. Nah, ini 0. Kemudian
Yang C ini kita bawa ke kiri ya. Dan yang akan kita cari nanti adalah C. Berarti sini jadi 4C kuadrat sama dengan 4R kuadrat ditambah 4M kuadrat R kuadrat. Nah, ini bisa kita bagi 4 semuanya. Kita bagi 4 semuanya. Kita peroleh C kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah M kuadrat R kuadrat. Bagian yang kanan ini bisa difaktorkan. Kita keluarkan R kuadratnya. C kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 1 ditambah M kuadrat. Nah, sekarang kita bisa mencari C ya. C berarti ini jadi akar ya. Nah, karena ini C kuadrat, di sini ada dua nilai ya, positif dan negatif. R kuadrat 1 tambah M kuadrat. Nah, selanjutnya di sini C sama dengan positif dan negatif, ada dua nilai. R kuadrat diakarkan, kita peroleh R. Di sini dalam tanda akar tinggal 1 ditambah M kuadrat. Nah, inilah nilai C. Nah, kemudian nilai C ini kita substitusikan ke persamaan garis G, Y sama dengan MX tambah C. Untuk memperoleh rumus persamaan garis simbol lingkaran dengan gradien diketahui. Nah, kalau ini kita substitusi ke sini, ya, ke C. Di sini kita peroleh jadi persamaan garis G adalah sini Y sama dengan MX, sini ditambah atau dikurang, berarti nanti ada dua garis ya. R dikali akar 1 tambah M kuadrat. Nah, bagian yang terakhir ini, inilah rumus persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui pada lingkaran yang pusatnya di titik O 0,0. Nah, beginilah cara untuk menurunkan rumus persamaan garis singgung dengan gradien diketahui. Oke, selanjutnya di sini kita akan menuliskan semua rumus persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien diketahui. Tadi yang pertama sudah kita turunkan, yaitu lingkaran yang berpusat di titik 0,0, persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya, ini ya kita singkat saja PGS, yaitu Y sama dengan MX ditambah kurang R dikali akar 1 tambah M kuadrat. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau lingkarannya bentuk baku? Ya, bentuk baku X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Cara mengingatnya sebenarnya sama saja dengan ini ya. Persis sama dengan ini. Tinggal membedakan, kita lihat sini X kurang A, Y kurang B. Berarti di sini nanti Y kita tulis di sini Y, di sini jadi Y kurang B. Jadi persamaannya adalah Y dikurang B sama dengan M. Kemudian di sini X kurang A, kita ganti X kurang A. Yang lainnya sama saja, ditambah dikurang R akar 1 tambah M kuadrat. Ya, jadi sangat mudah mengingatnya, karena mirip. Tinggal kita ikuti saja polanya di atas. Nah, yang ketiga, gimana kalau lingkarannya bentuk umum? Lingkarannya bentuk umum, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk bentuk umum, pertama kita harus cari dulu titik pusatnya, pusat lingkarannya. Kemudian kita harus cari jari-jarinya. Kalau ini sudah ada, maka kita gunakan rumus dari bentuk baku. Kita gunakan rumus yang di atas ya. Di sini kan ada pusat lingkaran ya, A dan B, dan juga ada jari-jari. Nah, seperti itu. Jadi intinya cuma ada dua rumus sebenarnya ya. Yang bentuk yang sederhana, yang pusatnya 0,0, dan yang kedua, rumus untuk bentuk baku dan bentuk umum. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal terkait persamaan garis singgul lingkaran dengan gradien diketahui. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgul lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 45 yang gradiennya negatif 2. Ya. Berarti di sini kita sudah punya nilai M-nya yaitu negatif 2. Nah, ini persamaan lingkaran yang sederhana yang berpusat di titik 0,0. Nah, tadi persamaannya kita sudah ketahui ya. Persamaan garis singgungnya Y sama dengan MX ditambah dikurang R akar 1 tambah M kuadrat. Berarti kita perlu mencari nilai R. Nah, di sini Y sama dengan M-nya sudah ada ya, negatif 2X ditambah dikurang R-nya berapa? Nah, kita tahu persamaan ini, yang bagian belakang ini kan R kuadrat ya. R kuadrat sama dengan 45. Berarti R-nya sama dengan akar 45. Ya, akar 45 ini kan 9 kali 5 ya, berarti 3 akar 5. Nah, ini R-nya. Tinggal kita ganti di sini. Berarti di sini 3 akar 5 dikali akar 1 tambah M-nya negatif 2 kuadrat. Kita lanjutkan, Y sama dengan negatif 2X tambah dikurang 3 akar 5. Nah, ini 1 ditambah negatif 2 kuadrat, itu 4. 1 tambah 4 akar 5. Nah, akar 5 dikali akar 5, ini kan jadinya 5 ya. Berarti 3 kali 5, 15. Sehingga sini kita peroleh Y sama dengan negatif 2X tambah kurang akar 5 ya, dikali 3, 15. Nah, inilah persamaannya. Nah, ini kalau kita pecah, berarti garis singgungnya ada 2. Ya, garis singgungnya ada 2. Yang pertama adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 15. Dan yang kedua adalah Y sama dengan negatif 2X kurang 15. Nah, inilah jawaban untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgul lingkaran X kurang 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 144 yang sejajar. Nah, ini kata kunci ya, sejajar dengan garis Y sama dengan 2X kurang 7. Nah, di SMP kita sudah pernah membahas sifat-sifat dua garis ya. Nah, di SMP nih, kalau ada dua garis yang sejajar, maka itu gradiennya sama ya, gradiennya sama. Nah, sekarang garis ini garis Y sama dengan 2X kurang 7. Nah, berapa nih gradiennya? Nah, kita lihat bentuk ini kan sangat mirip dengan bentuk Y sama dengan MX tambah N ya. M itu gradien. Berarti di depan ini adalah gradiennya. Jadi gradiennya kita sudah dapatkan 2. Garis yang sejajar itu sama ya, berarti garis singgung yang kita cari gradiennya 2. Nah, ini sudah ada nilai M. Sekarang kita kembali ke sini ya, ini persamaan bentuk baku. Kalau bentuk baku, maka bentuk persamaan garis singgungnya adalah, nah ini ya, tinggal kita tulis Y dikurang B sama dengan MX kurang A ditambah dikurang R dikali 1 tambah M kuadrat. Nah, sekarang kita butuh nilai R. Kita butuh nilai R ya. Di sini ada 144, ini adalah R kuadrat. Sama dengan 144. Berarti R-nya adalah 12 ya. Akar 144, 12.
Nah, selanjutnya di sini ada Y kurang B dan di sini ada X kurang A. Nah, untuk bentuk ini kita tidak perlu mencari berapa nilai A dan berapa nilai B. Kita tinggal ganti saja di sini Y kurang B, lihat saja polanya di atas Y tambah 3. Maka tinggal kita tulis Y ditambah 3 sama dengan M-nya tadi 2 ya. Sini 2, X kurang A kita ganti sama ini ya, X kurang 1. Ditambah dikurang R-nya berapa? R-nya 12. Kemudian akar 1 tambah M kuadrat, M-nya 2 ya, 2 kuadrat. Nah, sini kita peroleh Y ditambah 3 sama dengan ini dikali masuk nih, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2, ditambah 12, akar 4 tambah 1, akar 5. Nah, sekarang kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan garis seperti ini ya. Maka 3-nya kita bawa di kanan, di sini kita peroleh Y sama dengan 2X. Ini ke sini jadinya negatif 3 ya, berarti sini jadi negatif 5. Tambah kurang 12 akar 5. Jadi persamaan garis singgungnya ada 2, kalau ini kita pecah ya. Jadi persamaan garis singgungnya adalah yang pertama Y sama dengan 2X dikurang 5 ditambah 12 akar 5. Dan yang kedua adalah Y sama dengan 2X kurang 5 dikurang 12 akar 5. Nah, inilah jawaban untuk contoh yang kedua. Selanjutnya contoh yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 8Y dikurang 20 sama dengan 0. Ini bentuk umum ya. Yang tegak lurus. Nah, di sini berbeda dengan soal yang kedua. Yang kedua tadi sejajar, sekarang tegak lurus dengan garis X ditambah 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kita ingat di SMP kita sudah pernah belajar sifat dua garis yang tegak lurus. Nah, kalau ada dua garis yang tegak lurus, seperti ini, anggaplah garis yang pertama ini X tambah 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Dan garis yang kedua adalah garis singgung yang kita akan cari ya. Kita beri nama garis G. Nah, dua garis yang tegak lurus itu hasil kali gradiennya adalah negatif 1 ya. Hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Anggaplah ini kita beri nama misalnya garis L ya, ini garis G. Nah, kita sudah pelajari bahwa garis tegak lurus berarti hasil kali gradiennya ML dikali MG itu sama dengan negatif 1. Berarti kita perlu mencari berapa gradien garis L ya, garis yang pertama ini. Nah, ini kan bentuknya kita sudah pernah pelajari juga di SMP, bentuk garis AX tambah BY tambah C, bentuk umum ya. Itu gradiennya adalah negatif A per B. Nah, berarti kalau kita cari yang ini ya, berarti gradien garis L itu ML adalah negatif, hanya berapa? A itu koefisien dari X, berarti 1 ya. Dibagi B itu koefisien dari Y, berarti sini 3. Berarti negatif sepertiga. Sehingga di sini kita peroleh negatif sepertiga dikali gradien dari garis G sama dengan negatif 1. Gradien garis G adalah negatif 1 dibagi negatif sepertiga. Nah, ini kita peroleh 3 ya. Oke. Nah, inilah gradien dari garis singgungnya. Berikutnya kita akan menentukan persamaan garis singgung ya. Kita sudah punya gradien. Nah, di sini kita ketemu dengan bentuk umum. Untuk bentuk umum, pertama kita harus mencari dulu berapa titik pusatnya, dan kita juga harus mencari berapa jari-jarinya. Oke, untuk menentukan titik pusat bentuk umum, kita tinggal mengecek koefisien X dan koefisien Y dibagi negatif 2 ya. Ingat ini di materi persamaan lingkaran. Jadi pusat lingkarannya adalah, ini kita bagi negatif 2, 4 dibagi negatif 2, kemudian negatif 8 dibagi negatif 2. Ini kita peroleh negatif 2,4. Ini pusat lingkaran. Berikutnya untuk jari-jari, tinggal kita kuadratkan titik pusatnya. Jadi negatif 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi konstantanya, yaitu negatif 20. Negatif 20. Nah, di sini berapa nih? R-nya 4 ditambah 16 tambah 20 ya. Berarti kita peroleh akar 40. Akar 40 berarti 2 akar 10. Nah, selanjutnya kita buat persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Ya. Rumusnya Y dikurang B sama dengan MX kurang A. Kita gunakan rumus bentuk baku ya. Tambah kurang R akar 1 tambah M kuadrat. Tinggal kita ganti. Y-nya, B-nya berapa? Ini kan A ya. Yang ini adalah A, yang ini adalah B. Y kurang 4 berarti M-nya adalah 3 dari sini ya. Nah, 3. X, A-nya adalah negatif 2, dikurang negatif 2, ditambah R-nya adalah 2 akar 10, dikali akar 1 tambah M-nya 3, 3 kuadrat. Ini kita peroleh Y dikurang 4 sama dengan 3X, ini negatif 2 ya, ada kurang negatif 2 berarti ditambah 2, 3 kali 2, 6 berarti. Kemudian, yang ini 1 tambah 3 kuadrat 9 ya, 1 tambah 9, 10 ya, akar 10 kali akar 10, itu kan jadinya 10. Nah, 2 kali 10 berarti 20. Oke, ini akar 10 ya, akar 10, jadinya 10 kali 2, 20. Nah, kita tinggal sederhanakan, Y sama dengan 3X ditambah 6 ditambah 4, ini ya, kita bawa ke kanan, tambah kurang 20. Nah, ini 10 kan, berarti jawabannya ada 2 ini kalau kita pecah. Yang pertama kita dapatkan Y sama dengan 3X, ini tambah 10 ya, ditambah 20. Atau Y sama dengan 3X tambah 30. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Y sama dengan 3X ditambah 10 dikurang 20. Berarti Y sama dengan 3X dikurang 10. Nah, inilah dua persamaan garis singgung dari lingkaran ini yang tegak lurus dengan garis X tambah 3Y tambah 10 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal yang bentuknya pilihan ganda. Yang pertama kita angkat soal UTBK. Di sini salah satu persamaan garis singgung lingkaran. Jadi salah satu saja yang dicari ya. Karena kita tahu garis singgung lingkaran yang gradiennya diketahui itu selalu ada 2 ya. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X tambah 2Y sama dengan 0. Ini bentuk umum lagi. Yang tegak lurus. Nah, ini seperti contoh yang 3 tadi ya. Tegak lurus dengan garis X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, tentu yang pertama kita bisa mulai dari sini juga boleh, mencari titik pusat dan jari-jari. Atau kita mulai dari mencari gradien juga boleh. Ini kita cari gradiennya ya. Ini anggaplah ini M1, gradiennya adalah min A per B ya. Negatif A per B. A itu koefisien dari X berarti 1.
koefisien dari Y adalah 2, negatif /2. Nah, sekarang ingat garis yang tegak lurus hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Nah, anggaplah garis singgung ini kita beri nama garis G. Berarti M1 kali MG itu negatif 1 ya. Nah, kita bisa cari MG nih. Gradien dari G adalah negatif 1 dibagi M1. Berarti dibagi min 1/2. Kita peroleh 2 ya. Nah, inilah gradiennya. Oke, berikutnya. Kita akan cari titik pusat dari lingkaran ini. Ini untuk mencari titik pusat cukup melihat koefisien X dan Y. Kita cari pusat lingkaran. Ya, berarti negatif 4 dibagi negatif 2. Kemudian 2 dibagi negatif 2. Ini kita peroleh 2 di sini negatif 1 ya. Oke. Kemudian jari-jarinya adalah titik pusatnya dikuadratkan. R sama dengan 2 kuadrat. Ditambah negatif 1 kuadrat. Dikurangi konstanta. Nah, di sini konstantanya 0. Berarti cukup seperti ini saja. Kita peroleh 4 ditambah negatif 1 kuadrat 1. Berarti akar 5. Nah, sekarang tinggal kita buat persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya, Y dikurang B sama dengan M, X kurang A. Ada dua nilai R, 1 tambah M kuadrat. Nah, di sini Y dikurang B, B-nya ini ya. Ini A, ini B, B-nya negatif 1, berarti dikurangin negatif 1. M-nya adalah 2, X-nya dikurang A-nya 2. Tambah kurang R-nya akar 5. Dikali 1 tambah M-nya juga 2, 2 kuadrat. Nah, di sini berarti Y tambah 1. Ini kita kali ke dalam ya, 2X dikurangi 4, tambah kurang. Ini 1 tambah 4, 5 ya. Akar 5 kali akar 5, kita dapatkan 5. Nah, dari sini kita sederhanakan, Y sama dengan 2X, ini kita bawa di kanan, dikurang 4, dikurang 1, tambah kurang 5. Berarti jawabannya ada 2 nih, ya. Yang pertama, ini 2X, negatif 4 kurang 1, negatif 5, ditambah 5. Berarti Y sama dengan 2X, ini yang pertama. Dan yang kedua, Y sama dengan 2X, kurang 5, dikurang 5. Ini Y sama dengan 2X dikurang 10. Nah, kita lihat, ternyata yang ada salah satunya adalah D, 2X kurang 10. Berikutnya adalah soal ujian nasional. Di sini kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang tegak lurus. Nah, kasusnya sama dengan yang tadi. Tegak lurus dengan garis 2Y dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini pertama kita cari dulu gradiennya ya. Kita beri nama M1 seperti tadi misalnya ya. Negatif A per B. A-nya adalah koefisien dari X. Ini ya. Koefisien dari X berarti negatif 1. Dibagi B, koefisien dari Y adalah 2. Nah, ini kita peroleh 1/2. Nah, berikutnya untuk garis singgung. Misalnya kita beri nama garis G. Gradiennya kita gunakan sifat dari dua garis yang tegak lurus ya. Berarti M1 dikali MG sama dengan negatif 1. Nah, kita bisa peroleh MG sama dengan negatif 1 dibagi M1 ya, 1/2. Nah, berarti nilainya MG adalah negatif 2. Ini gradien garis singgungnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgungnya. Ini adalah lingkaran bentuk dasar ya. Persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX tambah kurang R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, M-nya sudah ada, kita butuh mencari R-nya. Di sini R kuadrat 25. Berarti R-nya kita peroleh 5 ya. Nah, tinggal kita ganti. Y sama dengan M-nya negatif 2, tambah kurang R-nya 5, dikali 1 tambah negatif 2 kuadrat. Berarti Y sama dengan negatif 2X tambah kurang 5. Kan berapa nih? 4 ya. Tambah 1, 5. 5 akar 5. Nah, jawabannya ada 2. Y sama dengan negatif 2X tambah 5 akar 5. Dan yang kedua, Y sama dengan negatif 2X kurang 5 akar 5. Kalau kita lihat di sini pilihannya yang ada salah satunya adalah D ya. Negatif 2X tambah 5 akar 5. Oke, ini jawabannya. Soal berikutnya masih soal ujian nasional. Kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk umum seperti ini. Kemudian sejajar dengan garis. Nah, ini sekarang sejajar garis 2X kurang Y tambah 4. Kita perlu cari dulu gradien garis ini ya. Anggaplah ini garis M1 ya. Kita sebut M1 saja gradiennya. Rumusnya adalah negatif A per B. A-nya adalah koefisien dari X, 2 berarti. Dan B-nya koefisien dari Y, negatif 1. Berarti sini kita peroleh 2 ya. Nah, berikutnya untuk garis singgung ini, gradiennya sama dengan M1 karena dia sejajar ya. Garis yang sejajar maka gradiennya sama. Berarti M1 sama dengan MG. Ini kita peroleh 2 juga. Nah, berikutnya tinggal kita cari di sini ya, karena ini adalah bentuk umum, berarti kita perlu mencari jari-jari dan perlu mencari titik pusatnya. Titik pusatnya kita peroleh dari sini. Titik pusat ya adalah negatif 2 dibagi negatif 2, 6 dibagi negatif 2, sama dengan 1, negatif 3. Kemudian jari-jarinya adalah titik pusatnya dikuadratkan, dikurangi konstanta. 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, dikurangi konstantanya berapa? Negatif 10 ya. Nah, ini kita peroleh 1 ditambah 9, berarti 10 ya. 1 ditambah 9 ditambah 10 lagi. Berarti akar 20. Akar 20 kalau kita sederhanakan 2 akar 5. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Rumusnya Y dikurang B sama dengan MX dikurang A tambah kurang R1 tambah M kuadrat. Nah, ini adalah A, ini ada B. Berarti Y dikurang B, B-nya negatif 3. M-nya berapa? 2 ya sini. X, A-nya berapa? A-nya 1. Nah, sekarang tambah kurang R-nya 2 akar 5 dikali akar dari 1 tambah 2 kuadrat. M-nya tadi 2. Nah, ini kita lanjutkan, Y ditambah 3 sama dengan, ini kali masuk saja ya, 2X dikurang 2, tambah kurang sini 2 akar 5, dikali, ini juga 5 ya, 4 tambah 1, akar 5. Nah, ini kan kalau akar 5 kali akar 5 kan jadinya 5 ya. Nah, kita peroleh Y sama dengan 2X, ini kita bawa di kanan nih, jadinya kurang 5 ya, ini kan negatif 3 ya, kalau di bawah sini, jadi negatif 2, negatif 3, negatif 5. Nah, kemudian tambah kurang, ini 2 kali 5, berarti 10. Nah, kalau ini kita pecah jadi 2 ya, kita peroleh yang pertama, Y sama dengan 2X kurang 5,
tambah 10. Yang kedua adalah Y sama dengan 2X kurang 5 kurang 10. Sini Y sama dengan 2X kurang 15. Yang ini Y sama dengan 2X ditambah 5. Oke, kalau kita lihat jawabannya, ini yang mana ya? Nah, ini tentunya harus kita ubah nih jadi bentuk seperti ini, 2X-nya di depan. Contoh kayak ini, kalau kita ubah, berarti 2X, Y-nya kita bawa ke kanan, dikurang Y sama dengan, nah tinggal tukar tempat ya ini ya. Nah, ini berarti negatif 5. Nah, berarti jawabannya adalah D ya. 2X kurang Y sama dengan negatif. Dari sebuah titik sembarang yang terletak di luar lingkaran, misalnya di sini kita beri nama titik P, koordinatnya X1, Y1, yang terletak di luar lingkaran, itu selalu dapat kita buat dua garis yang menyinggung lingkaran. Nah, ini sama halnya ketika kita membahas persamaan garis singgung dengan gradien diketahui. Selalu dapat kita buat dua garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita punya sebuah lingkaran dengan pusat di titik A, B, lalu ada titik P yang terletak di luar lingkaran. Maka dari titik P ini, kita dapat membuat dua garis yang menyinggung lingkaran. Nah, seperti pada gambar ini ya, kita beri nama garis G dan garis H. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan persamaan dari garis G dan garis H ini? Nah, di sini ada tiga cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Yang pertama, kita bisa menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Kemudian yang kedua, kita bisa juga menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien diketahui, seperti pada video sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita dapat mencari persamaan garis singgung ini dengan menentukan persamaan garis kutub atau garis polar dari titik P. Nanti kemudian persamaan garis kutub ini kita potongkan dengan lingkaran, sehingga diperoleh titik singgungnya. Nah, apa yang dimaksud dengan garis kutub atau garis polar ini? Garis kutub atau garis polar ini adalah garis yang menghubungkan dua titik singgung pada lingkaran. Nah, kita tahu garis G kan menyinggung lingkaran, berarti di sini ada titik singgung ya. Misalnya kita beri nama titik Q, dan garis H juga menyinggung lingkaran. Nah, di sini kita beri nama titik S. Nah, garis yang ditarik dan atau menghubungkan titik Q dan titik S itulah yang disebut dengan garis kutub. Oke, jadi ini ada tiga cara yang akan kita bahas ya, cara menentukan persamaan garis G dan garis H. Nah, kita akan berikan contohnya masing-masing ya, cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Kita lihat pada contoh soal berikut. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 yang melalui titik Q 0,-4 di luar lingkaran. Nah, soal ini akan kita selesaikan dengan tiga cara ya. Cara yang pertama dengan menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Ini kita bagi terlebih dahulu. Cara yang pertama, kita akan menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Nah, yang pertama, diketahui garis singgung melalui titik Q 0,-4. Berarti kita bisa menuliskan persamaannya dengan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui titik tertentu. Ya, di sini kita bisa tulis persamaan garis singgung melalui titik Q 0,-4 adalah, kita bisa gunakan rumus persamaan garis ya, Y dikurang B sama dengan MX dikurang A. Nah, ini A-nya dan B-nya bisa kita ganti di sini A-nya dan di sini B-nya. Berarti di sini kita bisa tuliskan Y dikurangi -4 sama dengan M dikali X dikurangi 0. Sehingga di sini kita peroleh Y ditambah 4 sama dengan MX. Nah, atau kita bisa tuliskan Y sama dengan MX dikurangi 4. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Kita tinggal mencari berapa nanti gradiennya. Nah, kemudian kita akan menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Caranya adalah kita substitusikan nilai Y sama dengan MX kurang 4 ke persamaan lingkaran ini. Ya, jadi kita substitusi Y sama dengan MX kurang 4 ke lingkaran, atau ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, ini kita peroleh X kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan MX kurang 4 kuadrat sama dengan 8. Nah, ini kita uraikan X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat dikurangi 8MX ditambah 16 sama dengan 8. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita keluarkan X kuadratnya, berarti di sini kita faktorkan jadi 1 ditambah M kuadrat X kuadrat dikurang 8MX. Sedangkan ini kita bawa ke kiri, 16 kurang 8 berarti ditambah 8 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat sekutu namanya. Nah, karena garis ini menyinggung lingkaran ya, kita tahu syaratnya, garis menyinggung lingkaran syaratnya adalah diskriminannya sama dengan 0. Ya, kita ingat diskriminan itu rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Nah, sehingga kita bisa tentukan nilai diskriminan. Ini kita peroleh ya. Dari sini ini adalah A, yang ini negatif 8M adalah B, dan ini 8 adalah C. Sehingga kita bisa masukkan di sini untuk menghitung nilai D, negatif 8M kuadrat dikurangi 4A, C ya. 4A-nya adalah 1 tambah M kuadrat, dikali C, C-nya adalah 8. Ini nilainya sama dengan 0, ya, karena garisnya menyinggung lingkaran. Nah, selanjutnya ini negatif 8M, kita pangkat 2 berarti 64M kuadrat. Kemudian ini kita kalikan 32 ya. Negatif 32 dikali 1 jadinya negatif 32. Negatif 32 dikali M kuadrat jadinya negatif 32M kuadrat. Sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kurangkan. 64M kuadrat dikurangi 32M kuadrat, kita peroleh 32M kuadrat. Dikurang 32 sama dengan 0. Ini kita faktorkan 32 dikali M kuadrat kurang 1 ya. Sama dengan 0, kita peroleh, ini 32, M kuadrat kurang 1 kita faktorkan jadi M ditambah 1 dikali M dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh M-nya negatif 1,
Atau di sini yang kedua adalah M-nya sama dengan 1. Nah, sehingga kita sudah bisa memperoleh persamaan garis singgung ini ya. Nah, ini ya. Tadi kita peroleh seperti ini. Jadi, persamaan garis singgung melalui titik Q adalah yang pertama, kalau M-nya sama dengan negatif 1, berarti Y-nya sama dengan negatif X dikurang 4. Ini yang pertama. Dan yang kedua, untuk M-nya sama dengan 1, kita peroleh Y sama dengan 1X ya, berarti X dikurangi 4. Nah, inilah dua persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 yang melalui titik Q 0, negatif 4. Oke, ini cara yang pertama. Berikutnya, soal ini kita akan selesaikan dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien diketahui. Ini kita hapus dulu. Cara yang kedua, menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien diketahui. Dengan gradien M ya, misalnya, seperti itu. Jadi PGS persamaan garis singgung ya. Ini kita bagi dulu ya. Oke. Nah, seperti tadi kita misalkan dulu persamaan garis singgung itu karena dia diketahui melalui titik Q, maka persamaan garis singgung bisa kita tuliskan persamaan garis singgung melalui Q 0, negatif 4 adalah kita gunakan rumus persamaan garis melalui titik tertentu, Y dikurangi negatif 4 sama dengan M dikali X dikurangi 0. Nah, dari sini kita peroleh Y ditambah 4 sama dengan MX atau Y sama dengan MX kurang 4. Ini yang pertama. Ya, kita misalkan persamaan pertama. Selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien M untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, ini yang kedua, kita ketahui lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Berarti dari sini kita peroleh jari-jarinya sama dengan akar 8. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX. Ini ya, rumus persamaan garis singgung dengan gradien M ya. Tambah kurang jari-jari dikali 1 tambah M kuadrat. Nah, jari-jarinya akar 8. Jadi kita bisa ganti Y sama dengan MX tambah kurang akar 8 dikali akar 1 tambah M kuadrat. Nah, ini kita beri nama persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya, persamaan pertama dan kedua ini kita samakan. Ini kan Y sama dengan MX kurang 4, dan yang kedua Y sama dengan MX tambah kurang akar 8 dikali 1 tambah M kuadrat. Nah, ini kita samakan ya. Kita tulis di sini. Dari persamaan 1 dan 2 ini kita bisa peroleh ya. Dari persamaan 1 dan yang kedua diperoleh MX kurang 4 itu sama dengan MX ditambah kurang akar 8 kali 1 tambah M kuadrat. Nah, ini kita bisa coret saja ya. Berarti kita peroleh negatif 4 sama dengan tambah kurang akar 8 kali akar 1 tambah M kuadrat. Nah, kalau kedua ruas kita kuadratkan, ya, ini kita kuadratkan ruas kiri. Ini ya, kita kuadratkan. Ruas kanan juga kita kuadratkan. Nanti kita peroleh di sini 16 sama dengan, ini jadinya 8 ya. Kemudian dikali 1 tambah M kuadrat. Nah, ini kan jadinya positif ya. Positif atau negatif, kalau dipangkat 2 kan jadinya positif. Nah, ini kita bisa bagi 8 semuanya ya. Bagi 8 berarti sini kita peroleh 2 sama dengan ini 1 ya, tinggal 1 tambah M kuadrat. Berarti M kuadrat sama dengan 2 kurang 1. M kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa peroleh M-nya sama dengan positif negatif akar 1. Berarti M-nya ada 2. M-nya sama dengan 1 atau M-nya sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita bisa memperoleh persamaan garis singgungnya, kita gunakan saja yang ini. Kita gunakan saja yang ini yang pertama. Yang ini ya. Untuk menentukan persamaan garis singgungnya di sini. Jadi, persamaan garis singgung lingkaran adalah, nah, kita gunakan yang ini ya. Yang pertama adalah untuk M-nya sama dengan 1, kita peroleh Y sama dengan X dikurang 4. Dan yang kedua, untuk M-nya sama dengan negatif 1, ini negatif 1, diperoleh Y sama dengan negatif X dikurangi 4. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Ada dua garis singgung lingkaran ini ya. Berikutnya kita akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan garis kutub atau garis polar untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran ini. Ini kita hapus dulu ya. Oke, cara yang ketiga kita akan menggunakan persamaan garis polar atau garis kutub ya. Menggunakan persamaan garis polar atau garis kutub. Garis polar atau kutub. Nah, bentuk persamaan garis kutub atau garis polar ini itu persis sama dengan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Nah, tentunya kita masih ingat ya, untuk lingkaran yang bentuknya seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran itu bentuknya X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, ini persis sama dengan persamaan garis kutub. Nah, cuma kalau persamaan garis singgung tentu X1 dan Y1 menggunakan titik singgung, sedangkan pada garis polar atau garis kutub, nanti X1 dan Y1 diganti dengan titik Q yang terletak di luar lingkaran. Jadi untuk lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8, kita bisa bikin garis polarnya di sini ya. Persamaan garis kutubnya, persamaan garis polar atau kutub titik Q 0, negatif 4 adalah X1X ya, rumusnya gini, Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat ini 8 ya. Kita ganti. Nah, kemudian X1 dan Y1 kita ganti dengan koordinat titik Q. Berarti sini kita peroleh 0X dikurang 4Y sama dengan 8. Sehingga kita peroleh di sini negatif 4Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8 dibagi negatif 4, ini negatif 2.
Oke, inilah garis kutubnya atau garis polarnya. Nah, kemudian garis kutub atau garis polar ini kita substitusi ke persamaan lingkaran. Ini kita bagi dua terlebih dahulu. Y sama dengan negatif 2, kita substitusi ke persamaan lingkaran. Substitusi ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, ini tentunya kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat, kita ganti negatif 2 kuadrat sama dengan 8. Ini X kuadrat ditambah 4 sama dengan 8. Kita lanjutkan ke sini ya. Kita peroleh X kuadrat sama dengan 8 kurang 4. Berarti X kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa peroleh nilai X-nya sama dengan positif negatif akar 4 sama dengan plus minus 2 ya. Sehingga kita mendapatkan titik singgung. Kita ingat tadi yang namanya garis kutub adalah garis yang menghubungkan dua titik singgung ya. Ini ilustrasinya kalau lingkaran, kita peroleh titik singgung di sini misalnya, maka garis ini adalah garis kutub. Nah, sekarang kita bisa peroleh titik singgungnya, karena kita sudah peroleh nilai Y dan di sini juga ada nilai X. Jadi titik singgung lingkaran ada dua ya, adalah di titik yang pertama 2, negatif 2, ini X-nya 2, Y-nya negatif 2, dan yang kedua adalah negatif 2, negatif 2. Nah, dari titik singgung ini bisa kita buat persamaan garis singgung, menggunakan rumus persamaan garis singgung lingkaran yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, pakai rumus ini. Ya, jadi yang pertama, untuk titik 2, negatif 2, kita peroleh persamaan garis singgungnya adalah, tulis di bawah sini ya, persamaan garis singgungnya adalah, ini rumus X1, X1-nya kita ganti 2X dikurang 2Y sama dengan 8. Kalau kita sederhanakan dibagi 2 berarti X dikurang Y sama dengan 4. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk titik negatif 2, negatif 2, persamaan garis singgungnya, kita gunakan ini substitusi ke X1, Y1, negatif 2X kurang 2Y sama dengan 8. Kita sederhanakan, semuanya dibagi negatif 2. Kita bagi negatif 2 berarti X ditambah Y sama dengan negatif 4. Nah, inilah persamaan yang kita peroleh ya. Kalau kita ubah bentuknya seperti yang tadi, bisa kita ubah jadi Y sama dengan X kurang 4. Sedangkan ini kita ubah jadi Y sama dengan negatif X kurang 4. Persis sama dengan jawaban yang kita peroleh dengan cara pertama dan cara yang kedua. Nah, inilah 3 cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran, ya, yang mulai titik dua lingkaran, menggunakan diskriminan, menggunakan persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien diketahui, dan menggunakan garis polar. Oke. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20, yang melalui titik P 6, negatif 2 di luar lingkaran. Nah, soal ini kita akan selesaikan dengan satu cara saja. Kalau kita jawab, kita akan gunakan persamaan garis kutub. Persamaan garis kutub atau garis polar. Nah, untuk lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20, jangan lupa persamaan garis kutubnya adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Atau langsung kita ganti sama dengan 20 ya. Sama dengan 20. Persis sama dengan rumus persamaan garis melalui titik pada lingkaran. Jadi di sini kita peroleh persamaan garis kutubnya terhadap titik P 6, negatif 2 adalah, kita ganti langsung sini ya, X1 dan Y1, 6X dikurangi 2Y sama dengan 20. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita bagi 2 semuanya, berarti 3X kurang Y sama dengan 10 ya. Nah, ini bisa kita peroleh, berarti Y sama dengan 3X dikurangi 10. Nah, ini dia persamaan garis kutubnya. Nah, persamaan garis kutub ini kita kemudian substitusi ke persamaan lingkaran. Kita substitusi ke persamaan lingkaran. Ya, substitusi Y sama dengan 3X kurang 10 ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Kita ganti Y-nya di sini. Berarti sini X kuadrat ditambah 3X kurang 10 kuadrat sama dengan 20. Ini kalau kita jabarkan, X kuadrat ditambah 9X kuadrat dikurangi 3X kali negatif 10. Negatif 30 kali 2 negatif 60X ditambah 10 pangkat 2 100 ya. Kurang 20 sama dengan 0. Oke, ini kita sederhanakan 10X kuadrat kurang 60X. 100 kurang 20 berarti ditambah 80 sama dengan 0. Ini kita bisa bagi 10 semuanya ya. Kita bisa sederhanakan, semua dibagi 10, kita peroleh X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan, sehingga kita bisa memperoleh nilai X dan kemudian mendapatkan titik singgung. Dari X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Kita bisa buat X dikali X. Sini negatif 2 dengan negatif 4 ya. Kalau dijumlah negatif 6, kalau dikali positif 8. Berarti kita peroleh nilai X-nya sama dengan 2. Atau X-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai Y. Kita gunakan persamaan garis kutub yang ini untuk mendapatkan nilai Y. Tinggal kita substitusi nilai X-nya. Jadi ini ya. Untuk X-nya sama dengan 2, berarti kita peroleh Y-nya sama dengan 3 kali 2 dikurang 10. 6 kurang 10 berarti negatif 4. Nah, di sini kita peroleh titik singgung 2, negatif 4. Nah, kemudian yang kedua, untuk X-nya sama dengan 4, kita peroleh titik singgung Y sama dengan 3 dikali 4 dikurang 10. 3 kali 4, 12 dikurang 10 berarti kita peroleh 2 ya. Nah, di sini berarti kita peroleh titik singgung yang kedua adalah 4,2. Nah, inilah titik singgung ada 2. Nah, karena di sini sudah ada titik singgung, berarti kita bisa menentukan persamaan garis singgung lingkaran ini dengan menggunakan rumus persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran ya, karena ini titik singgung. Nah, sehingga persamaan garis singgung lingkaran adalah
Yang pertama untuk titik 2, negatif 4, kita peroleh garis singgungnya adalah 2x kurang 4y sama dengan 20. Ya, kalau kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. Bagi 2 kita peroleh x dikurangi 2y sama dengan 10. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk umum, bisa saja x kurang 2y kurang 10 sama dengan 0. Ini yang pertama. Nah, kemudian garis singgung yang kedua, kita gunakan titik singgung 4,2. Caranya sama saja. Langsung disubstitusi ke sini ya, ganti x1 dan y1, berarti 4x ditambah 2y sama dengan 20. Ini kita bisa sederhanakan. Ini 20 ya. 2x tambah y sama dengan 10. Atau dalam bentuk umum, kita tulis 2x tambah y kurang 10 sama dengan 0. Inilah dua persamaan garis yang menyinggung x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20 ya, pada melalui titik 6, negatif 2 yang terletak di luar lingkaran. Selanjutnya, contoh yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x tambah 2 kuadrat ditambah y kurang 3 kuadrat sama dengan 10 yang melalui titik A 2,1 di luar lingkaran. Nah, kita akan menggunakan cara yang sama tadi ya, menggunakan garis kutub atau garis polar. Pertama, kita lihat lingkaran ini, kalau kita tentukan garis kutubnya, sama persis dengan menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Bentuknya adalah x tambah 2 ya, kita pecah jadi 2, x tambah 2, x tambah 2, ini nanti jadi x1 ya, ditambah y kurang 3 dikali y kurang 3, ini jadi y1 sama dengan 10. 10 ya. Nah, ini persamaan garis kutub yang akan kita gunakan. Dan ini juga adalah persamaan garis singgung melalui titik singgung yang diketahui. Nah, sekarang titik yang kita gunakan di luar lingkaran adalah titik A 2,1. Maka di sini kita peroleh persamaan garis kutubnya adalah, kita substitusi 2,1 ke sini ya. Berarti kita peroleh 2 tambah 2, 4 ya. Saya tulis saja sini 2 tambah 2, x tambah 2, ditambah satunya substitusi ke sini. Berarti 1 dikurang 3, y kurang 3, itu sama dengan 10. Kita sederhanakan, ini 4 ya. Berarti kalau kita kali masuk, 4x tambah 8. Ini 4 ya, 4x, 4 kali 8. 1 dikurang 3, negatif 2. Negatif 2 dikali y, berarti negatif 2y. Negatif 2 dikali negatif 3, ditambah 6, berarti ini sama dengan 10. Nah, kita sederhanakan. 4x dikurang 2y, ini 8 tambah 6, 14. Ya, 14, kemudian dikurangi 10. Kita peroleh 4 berarti. Sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi. Kita bisa bagi 2 ya. Bagi 2 semuanya. Berarti 2x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis y-nya sama dengan 2x ditambah 2. Nah, ini yang akan kita substitusi ke lingkaran. Y sama dengan 2x tambah 2. Ini kita substitusi ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Nah, kita peroleh x tambah 2 kuadrat ditambah. Nah, y ini kita ganti. Kita ganti dengan 2x tambah 2. Berarti 2x tambah 2 dikurang 3 kuadrat sama dengan 10. Kita sederhanakan dulu ya. X tambah 2 kuadrat ditambah ini 2x, 2 kurang 3 berarti kurang 1 sini ya. Nah, sekarang kita uraikan sehingga menjadi persamaan kuadrat dalam x. Ini kita uraikan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Sedangkan yang ini ditambah 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 10. Ini kita sederhanakan, x kuadrat ditambah 4x kuadrat jadinya 5x kuadrat. Kemudian 4x dengan negatif 4x ini 0 ya. Nah, di sini 4 tambah 1, 5 berarti sama dengan 10. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 5x kuadrat, saya ngomong sini ya. 5x kuadrat itu sama dengan 10 kurang 5. Berarti 5 ya. Ini 10 kurang 5 kan kita peroleh 5. Kalau kita bagi 5, kita peroleh x kuadrat sama dengan 1. Berarti diperoleh x sama dengan positif negatif akar 1 atau positif negatif 1. Jadi ada dua nilai untuk x. Ya. Jadi x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan negatif 1. Negatif 1. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan nilai y. Dari sini, persamaan garis kutub tadi, y sama dengan 2x tambah 2. Sehingga kalau ini kita bawa ke sini, kita peroleh. Untuk x sama dengan 1, kita peroleh y-nya sama dengan 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Berarti ini diperoleh titik singgung 1,4. Kemudian untuk x sama dengan negatif 1, kita peroleh nilai y sama dengan 2 kali negatif 1 ditambah 2, ini sama dengan 0. Titik singgungnya adalah negatif 1,0. Nah, karena di sini sudah ada titik singgung, maka kita bisa menentukan persamaan garis singgung lingkaran ini dengan menggunakan rumus persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Rumus yang di atas ini yang tadi kita gunakan untuk menentukan garis polar. Kita bisa gunakan rumus ini ya. Jadi persamaan garis singgung lingkaran adalah yang pertama untuk titik 1,4 kita substitusi saja ke sini ya. Jadi 1 tambah 2, 1 ditambah 2, kemudian x tambah 2 ditambah 4 kurang 3 dikali y kurang 3 sama dengan 10. Ini kalau kita sederhanakan ya, karena tempatnya sudah hampir nggak muat nih. Kalau baru 3 ya, 3x tambah 6. Ini 3 kan, kali 2, 6 berarti 4 kurang 3, 1 ya. Ini 3 nih. Saya perbaiki dulu tulisannya. Ini kurang 3. Nah, 4 kurang 3, 1 ya. Berarti 1 kali y kurang 3 tetap y kurang 3. Kurang 10 sama dengan 0. Maaf, sama dengan 0. Kita sederhanakan 3x tambah y, 6 kurang 3. 3 kurang 10 berarti negatif 7 sama dengan 0. Ini persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian yang kedua, yang titik singgungnya negatif 1,0. Kita substitusi saja ke atas. Negatif 1 tambah 2, x tambah 2. Kemudian 0 kurang 3, y kurang 3 sama dengan 10. Nah, negatif 1 tambah 2 ini 1 ya. 1 dikali x tambah 2 berarti tidak berubah, ini x tambah 2.
0 kurang 3 itu negatif 3. Negatif 3 kali Y, negatif 3Y. Negatif 3 kali negatif 3 berarti positif 9. Dikurang 10 sama dengan 0. Kita peroleh X kurang 3Y. 2 tambah 9, 11. Kurang 10, 1. Berarti tambah 1 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgung yang kedua. Berikutnya contoh yang keempat. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X kurang 2Y kurang 15 sama dengan 0. Yang melalui titik B 8,1 di luar lingkaran. Nah, di sini lingkarannya dinyatakan dalam bentuk umum. Kalau contoh sebelumnya tadi dalam bentuk baku. Oke, untuk soal ini kita akan jawab dengan cara yang sama. Kita akan menggunakan persamaan garis kutub, ya, persamaan garis kutub atau garis polar. Nah, bentuk ini kalau kita ingat kembali persamaan lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran, ya, karena sama rumusnya dengan garis kutub. Kita ingat rumusnya kan x1x ya, tinggal kita pecah x kuadrat x1 kali x, sedangkan y kuadrat y kali y berarti diubah jadi y1 kali y. Untuk 4x kita ubah jadi 4x ditambah x lalu dibagi 2. Untuk 2y kurang 2, y-nya ditambah y lalu dibagi 2. Dikurang 15 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis kutub yang akan kita gunakan dan juga merupakan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Perbedaannya adalah pada substitusinya ya. Kalau garis kutub disubstitusikan adalah titik yang di luar lingkaran. Sedangkan kalau garis singgung yang disubstitusi adalah titik singgung. Nah, titik singgung inilah yang akan kita cari. Oke, berikutnya kita akan tentukan persamaan garis kutubnya. Ini kita substitusi ya, 8,1 ke persamaan yang di atas ini kita peroleh 8x ditambah 1y ya, berarti y ditambah 2, 4 bagi 2, 2 ya. Kemudian x tambah 8 atau 8 tambah x boleh juga sembarang ya. Mana yang dulu kita tulis. Kemudian dikurang 2 bagi 2, 1. Ini 1. Kemudian di sini y-nya kita ganti Y1 ya. Ini juga x1. Y1-nya berarti 1 ditambah y dikurang 15 sama dengan 0. Nah, inilah garis kutubnya. Tinggal kita sederhanakan. 8x ditambah y ditambah 2 kali 8, 16. Ditambah 2x. Ini dikurang 1. Dikurang y kurang 15 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan. 8x tambah 2x. Ini 10x. Kemudian y dikurang y berarti 0 ya. Kemudian 16 kurang 1, 15. 15 kurang 15, 0 juga. Berarti 10x sama dengan 0. Kita peroleh berarti 10x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0. Nah, selanjutnya, x sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan lingkaran ya. X sama dengan 0, disubstitusi ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Yang ini, saya kita peroleh 0 kuadrat ditambah ini x ya. Y kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurang 2y dikurang 15 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, kita peroleh y kuadrat dikurang 2y dikurang 15 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Ini y kuadrat berarti sini y, di sini y. 15. Dua bilangan yang hasil kali 15 dan selisihnya 2 itu berarti 3 dengan 5 ya. Nah, di sini negatif 5, di sini positif 3. Oke, sekarang kita bisa memperoleh nilai y. Y tambah 3 sama dengan 0, berarti y-nya dapat negatif 3. Atau yang kedua, y kurang 5 sama dengan 0, kita peroleh y-nya sama dengan 5. Nah, y-nya sudah ada, x-nya juga sudah ada, sehingga kita bisa memperoleh titik singgung di sini ya. Titik singgungnya ada 2 berarti. Titik singgung adalah pada titik 0, negatif 3, dan yang kedua adalah titik 0,5. Nah, karena titik singgungnya sudah ada, berarti kita bisa menentukan persamaan garis singgung menggunakan rumus yang di atas ini. Ya, rumus persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran, karena ini adalah titik singgung. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan persamaan garis singgung lingkaran adalah yang pertama untuk titik 0, negatif 3. Ini kita substitusi ke atas, gantikan x1, y1 ya, x1, y1. Di sini 0 dikali x itu 0 ya. Langsung saja ke sini, negatif 3 kali y berarti negatif 3y ditambah 2, 0 tambah x dikurang 2 bagi 2, 1. Berarti tinggal diganti negatif 3 tambah y kurang 15 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan. Negatif 3y, 2 kali x, 2x. Ini dikali berarti positif 3 dikurang y kurang 15 sama dengan 0. Kita sederhanakan berarti 2x. Negatif 3, y sini negatif y berarti negatif 4y. 3 kurang 15 berarti kurang 12 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan lagi bisa ya. Ini berarti x kurang 2y kurang 6 sama dengan 0. Nah, inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk titik singgung 0,5, caranya sama, kita substitusi ke atas. Ke sini 0, tidak usah ditulis, berarti langsung saja 5y ditambah 2 dikali 0 tambah x dikurangi 5 ditambah y dikurang 15 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan 5y tambah 2x dikurangi 5 dikurangi y dikurang 15 sama dengan 0. Nah, 2x, 5y kurang y berarti 4y, negatif 5 kurang 15, negatif 20 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan lagi, kita bagi 2, kita peroleh x tambah 2y kurang 10 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis singgung yang kedua.